Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah Minggu pada hari ini. Live streaming dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Saya membacakan Warta Jemaat Minggu 14 Maret 2021. Pelayan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosua BP Harahap dari GKJ Pamulang, dibantu oleh majelis bertugas tim musik dan tim live streaming seperti yang terjadwal pada layar live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Persembahan, kolekte, dan persembahan syukur lainnya dapat ditransfer langsung ke rekening gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan menyerahkan bukti transfer kepada bendahara jemaat atau melalui scan barcode QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan memberkati. Ibadah malam keluarga dilaksanakan setiap malam pukul 20 WIB dan jemaat juga dapat mengikuti renungan harian Toraya Rehat setiap hari di channel YouTube Getorta TV. Tuhan memberkati. Laporan persembahan, laporan kolekte, persembahan QRIS, dan persembahan lainnya dapat jemaat lihat di tayangan live streaming sekarang ini. Ucapan selamat ulang tahun, majelis gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Warta PWGT, ibadah online PWGT Jemaat Tangerang dilaksanakan Sabtu 20 Maret 2021 pukul 18.00 WIB melalui Zoom meeting. Sebagai nyonya rumah, Ibu Reti M. Sumbung dan Ibu Vini Marsanta Allo, pelayan firman Bapak Pendeta Lukas F. Bane STH. Warta SMGT, pengumuman Lomba Pekan Anak 2021 SMGT Jemaat Tangerang akan didengarkan melalui video pada tayangan berikut. Sekian Warta Jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kekasih, ada pada masa Prapaskah keempat, masa penuh penghayatan akan betapa besar kasih Allah bagi kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita, memanggil kita dengan sebutan kudus. Itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena kasih-Nya bagi kita.
Dia sumber segala yang kita miliki. Itulah yang akan kita renungkan lewat ibadah hari ini dalam tuntunan tema memandang sumber kehidupan. Karena itu, mari dengan sepenuh hati kita memuliakan Dia. Jemaat berdiri. Yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jomblaku dan harta hilang harganya. Boleh aku bermegah selain di dalam salibmu, kuburan nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota budi yang pedih mencari keagunganmu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih Allah ada pada kamu sekalian. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Mazmur 107 ayat 10 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang Maha Tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan yang dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Dengan syukur puji ya Tuhan, biar damai
maklumkan perbuatannya di muka isi dunia, bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Kasihi musuhmu, jangan dibenci, itu sabda Tuhan sebagai muridnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci, mari kawan-kawan turut perintahnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci, meski kau diganggu tiada akhirnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci, jadi anak Tuhan turut perintahnya. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mengakui ketidakmampuan kita untuk menjalankan perintah Tuhan dengan sempurna. Ya Allah, jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya Tuhan, Engkau membuat kami sangat istimewa. Tetapi dalam keistimewaan itu, kami sering terjebak dalam kesombongan dan dikuasai oleh keinginan kami, tanpa mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami berdosa ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Isi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah Ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Kepada kamu sekalian tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan melandasi dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22.
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita menyanyi dari NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak berperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu, melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami, agar semua itu membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besar untungku, benar-benar besar untungku, benar-benar besar untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu teduhkanlah hati kami, agar Roh Kudus-Mu saja yang menguasai diri kami, dan bukan suara-suara kemanusiaan kami. Terangilah mata hati kami, agar firman yang kami baca tidak berhenti sebagai sebuah kata tanpa makna, namun senantiasa terejawantah dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, inilah kami anak-anak-Mu yang mencoba belajar dengan baik, mendengarkan dengan tekun, dan melakukan dengan giat setiap firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Bilangan 21 ayat 4-9. Bilangan 21 ayat 4-9.
dengan perikop berjudul Ular Tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke arah bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, maka ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian pembacaan Alkitab yang pertama. Amin. Kemudian pembacaan kedua dari Alkitab adalah terambil dari Efesus 2 ayatnya yang pertama hingga yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih. Pada hari ini kita akan memasuki sebuah refleksi. Tema besar kita adalah memandang sang sumber kehidupan. Dan saya memberi judul refleksi saya yang kira boleh saya bagikan pada pagi hari ini, yaitu transformasi. Di masa Paskah ini seringkali kita bertanya, minimal saya, apakah masa Paskah itu dan apakah yang di dalamnya kita lakukan? Terutama ketika ada puasa di situ, ada hal-hal yang kita lakukan selama masa Prapaskah, Paskah hingga mungkin setelah Paskah, merayakan kebangkitan Kristus. Izinkan saya memberikan beberapa butir hal-hal yang bukan termasuk masa Paskah. Yang pertama itu bukan waktunya diet, walaupun pada saat ini kita puasa, namun ini bukan waktunya untuk berdiet. Bukan juga waktunya untuk menabung. Wah, mumpung lagi masa Paskah, mengurangi makanan ataupun hal yang kita beli, kemudian kita bisa menambah tabungan kita. Bukan, karena kita mengurangi demi menambah bagi dan untuk yang lain. Atau bukan waktunya berkabung, walaupun ada masa atau hari Rabu Abu di mana menjadi tanda dimulainya masa Paskah, namun bukan berarti Paskah diisi dengan perkabungan saja. Atau bahkan bukan waktunya ghosting. Gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengetahui apa itu kata ghosting, silakan tanya anaknya, cucunya, tetangganya, siapapun yang kita temukan gitu ya. Silakan ditanya apa itu ghosting. Mungkin mumpung lagi pandemi, social distancing, ghostingnya makin kencang gitu. Nah, masa Paskah adalah masa di mana kita mencoba berjalan menjauh dari kerumunan, dari hal-hal yang sering kali membuat kita sibuk dan lalai untuk mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga masa Paskah kita mencoba untuk membersihkan kembali, mereposisi iman kita, sehingga dengan demikian keterarahan kita kepada Tuhan benar-benar maksimal. Kita mengeliminasi, menyisihkan hal-hal yang selama ini mendistraksi kita daripada Tuhan, sehingga dengan demikian di masa Paskah ini kita benar-benar tertuju kepada Allah saja. Dan di dalam masa Paskah yang mencoba mereposisi iman kita ini, kita juga diingatkan kembali akan visi Allah di tengah-tengah dunia ini.
Saya hendak mengutip seorang teolog bernama C.S. Lewis, seorang teolog dari Inggris yang karyanya begitu terkenal, terutama bagi Bapak Ibu yang pernah menonton Narnia. Dia menjadi penulisnya di situ. Dikatakan demikian. Jika kekristenan dimaksudkan hanya untuk sebuah nilai kebaikan, maka ia tidaklah berguna, dikatakan. Maksudnya ketika kekristenan sekedar sebagai sebuah etika, norma kehidupan belaka, maka sebetulnya dia nggak lain atau nggak ubahnya seperti sebuah nilai-nilai yang sebetulnya menorong kita untuk hidup dan tidak ada nilai di luar itu semua gitu ya. Sekedar sebagai sebuah etika atau norma kehidupan. Namun, lanjut Lewis, kekristenan melalui kasih Allah adalah visi Allah akan kehidupan manusia. Sehingga di dalam kehidupan bergereja kita, kehidupan beragama kita, kehidupan beriman kita, seharusnya di dalamnya termaktub visi Allah akan kehidupan manusia. Allah yang mencintai kehidupan dan bukan Allah yang meninggalkan kehidupan. Allah yang berjibaku bersama manusia untuk melanjutkan dan memelihara kehidupan. Dan bukan sebaliknya Allah yang mendatangkan murka dan hukuman untuk menghabiskan atau mengeliminasi kehidupan manusia. Untuk itulah pada hari ini saya hendak berfokus pada dua kata, yaitu transformasi dan transformasi. Yang satu nggak pakai garis, yang satu pakai garis gitu ya. Transformasi dan transgaris formasi. Jadi itu dua kata yang berbeda. Nah, visi Allah akan kehidupan kita dimulai dari pembacaan kita di Perjanjian Lama. Kisah tentang Musa dan bangsa Israel. Saya bacakan kembali ayat 8 dan ayat 9. Dikatakan demikian. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ketika berbicara atau menyebutkan kata ular, saya cukup yakin, kalau saya asumsi saya salah tolong dikoreksi, kita langsung berpikir tentang Adam dan Hawa, di mana ular sebagai simbol kematian, simbol jatuhnya manusia dalam dosa, sumber dosa gitu ya. Ular punya nuansa yang negatif dalam kehidupan ataupun dalam Alkitab kita. Dia sebagai sumber dari kata-kata yang membuat Hawa dan Adam kemudian keluar dari Taman Eden. Namun di sini, di kisah Musa ini, kita melihat bagaimana kemudian Allah mengubah simbol kematian, simbol dosa menjadi sebuah simbol kehidupan. Ular yang terpampang bukan lagi sebagai sebuah simbol di mana inilah sumber dari di mana ada Hawa dalam dosa, tidak. Namun ketika orang melihat itu, mereka akan hidup. Ada sebuah transformasi atau perubahan dari sebuah simbol yang selama ini dianggap sebagai sebuah simbol ketakutan, simbol yang menakutkan, simbol yang membawa kematian kepada manusia, kini menjadi simbol kehidupan dan sumber dari keselamatan. Yaitu ketika orang terpagut, sudah mau mati, begitu katakan demikian, ketika dia melihat itu, manusia akan hidup. Ketika saya membaca ini, saya melihat betapa Allah memang Allah yang hidup, Allah yang mencintai kehidupan, Allah yang menginginkan kehidupan dan bukan Allah yang menginginkan kematian. Dengan demikian, maka sebetulnya Allah yang mengatakan kepada umat Israel dan kita pada hari ini, pandanglah dari mana sumber kehidupan itu dan tetapkanlah hatimu pada sumber kehidupan itu. Jangan melenceng ke kanan atau jangan melenceng ke kiri. Tetapi lihatlah apa yang menjadi sumber dan siapa yang menjadi sumber dari kehidupan itu. Bahwa kematian sekalipun dari dalamnya akan ada kehidupan. Sama seperti Kristus yang melampaui kematian.
kita pun juga diajak tidak melihat kematian sebagai sebuah titik henti, namun sebagai titik mula dari kehidupan yang baru. Walaupun sayangnya kemudian bangsa Israel terjatuh pada sebuah penyembahan terhadap ular ini, ya, atau lambang ular yang sedang ditaruh di atas tiang ini. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4 kita menemukan akan kata Nehustan. Nanti silakan dibaca, dibuka Alkitabnya 2 Raja-Raja 18. Kemudian ular itu dihancurkan karena kemudian manusia gagal fokus gitu ya. Fokusnya pada ularnya dan bukan pada Allah sang pemberi kehidupan. Nah, dari transformasi ular yang sumber kematian menjadi sumber kehidupan, kita melihat bahwa sebetulnya ketika manusia melihat sesuatu sebagai sebuah sumber kematian, Allah melihat dengan cara yang berbeda. Antara kategorisasi manusia dengan kategorisasi Allah itu dua hal yang sangat berbeda. Bagi manusia, kita berpikir mungkin seringkali bahwa segala sesuatu yang datang dari Tuhan pastilah baik, berlimpah berkat, serta penuh sukacita. Namun Allah berbicara dengan kategori yang berbeda, bahwa apapun yang datang dari Dia pastilah mendidik, membangun, dan mengatakan kebenaran. Itu dua hal berbeda ya. Antara baik, berlimpah sukacita, penuh berkat, dengan mendidik, membangun, dan mengatakan kebenaran. Itu dua hal yang sangat berbeda. Transformasi nilai perlu menjadi sebuah transformasi kehidupan. Transformasi yang Allah berikan perlu menjadi sebuah transformasi di dalam diri saya juga. Sebagai Allah yang menghendaki perubahan kehidupan, yaitu perubahan yang meningkat dalam kehidupan kita. Kita senantiasa perlu melihat apakah hidup saya sudah diubah oleh Allah. Atau jangan-jangan saya masih terkungkung dalam sebuah kategorisasi manusia yang membuat saya gagal melihat Allah di balik ular itu. Allah di balik simbol-simbol keagamaan saya. Allah yang mengajar, mendidik, dan mengatakan kebenaran untuk saya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, transformasi kehidupan hanya dapat terjadi ketika kita sebagai manusia, saya sebagai manusia, tidak berdiam diri dalam sebuah titik di mana kita merasakan kenyamanan. Namun sebaliknya, titik di mana kita membuat kemajuan yang gak pernah selesai. Ada sebuah buku yang dengan agak menggelitik gitu ya. Dia katakan bahwa iman kita adalah iman yang senantiasa gelisah. Gelisah karena bertanya, apakah saya sudah cukup baik? Apakah saya sebagai manusia dan umat Allah sudah menyatakan kemuliaan dalam kehidupan kita? Apakah saya sebagai manusia sudah mengasihi yang lain seperti Allah mengasihi saya? Dan seterusnya. Kita dibuat gelisah oleh berita kebenaran. Karena itu menantang kita. Apakah saya sudah menjadi orang yang benar? Sehingga jangan sampai berita-berita itu atau berita kabar baik itu justru meninabobokan kita menurut buku ini. Namun sebaliknya membuat terus bergerak, terus bertanya, terus gelisah. Apakah saya sudah menjadi manusia yang sesuai dengan firman Allah? Transformasi yang kedua adalah garis gitu ya, lalu formasi. Dalam kata Latin, trans itu artinya melalui, melampaui, melintasi, kira-kira begitu ya. Jadi kita mencoba melintasi apa yang selama ini kita lihat. Melintasi apa yang selama ini gagal kita lihat mungkin. Dalam kisah kehidupan manusia, simbol menjadi hal yang penting. Karena melaluinya kita melihat sesuatu yang lebih besar. Salib adalah simbol Allah menjadi manusia, rela mati untuk kita semua. Simbol kebangkitan. Namun demikian kita perlu melihat di balik salib itu atau melampaui salib itu bahwa Allah yang lebih dahulu mengasihi kita senantiasa dan akan terus mengasihi kita. Sama seperti kasihnya yang tak terbendung dengan dosa kita, maka kita pun juga senantiasa perlu melihat kasihnya sebagai kasih yang membebaskan kita sebagai manusia. Dari dosa,
dari keinginan yang cemar ataupun dari keinginan-keinginan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Nah, satu hal yang penting dari transformasi atau melintasi atau melampaui formasi iman yang selama ini kita pegang mungkin, yaitu dalam Yohanes 3 ayat 16, sebuah ayat yang sudah sering kita baca. Saya bacakan kembali, ini ayat hafalan sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini saya mencoba untuk berjalan lebih jauh. Tidak jarang kita merindukan surga. Kita memandang surga, memandang sumber kehidupan itu di atas gitu ya. Pandanglah sang sumber kehidupan, lalu kita memandang ke langit. Langitnya mungkin mendung, mungkin lagi terang, entahlah langit seperti apa gitu ya. Tapi bacaan kita sebetulnya mengatakan kepada kita bahwa sang sumber kehidupan itu sedang berada bersama dengan kita. Sehingga jangan-jangan Tuhan sedang memandang ke bawah, kita memandang ke atas. Tuhan sedang berjalan ke bawah, kita berjalan ke atas. Nggak ketemu, papasan di jalan. Atau dalam bahasa sederhana, ini sebuah penggambaran sederhana gitu ya, sangat sederhana. Tuhan sedang berjalan dari atas menuju dunia, kita dari bawah ke atas gitu ya, lalu kita ketemu di tengah gitu. Loh, Tuhan mau kemana? Saya mau ke dunia, mau menyelamatkan dunia. Kamu kemana? Saya mau ke surga, saya pingin dekat sama kamu gitu. Loh, aku pingin ke bawah, kok kamu ke atas? Kita nggak ketemu gitu. Sehingga nggak jarang kita memandang kehidupan itu sebagai sebuah titik di mana kita merasakan kekosongan sebetulnya. Karena Allah sudah mengosongkan singgasananya agar dia berada bersama-sama dengan kita di dunia. Dia ada di dalam dunia ini. Sang terang itu bersama-sama dengan kita. Ibarat rumah bocor, kita nggak memandangi dan memperhatikan bocornya itu, kita keluar lalu memandang hujannya gitu. Hujannya deres gitu, nggak ngapa-ngapain kemudian. Tapi sebetulnya Tuhan yang turun, Tuhan yang menganugerahkan anaknya yang tunggal itu sedang bergerak menuju manusia. Jangan sampai gerakan kita berlawanan arah dengan Allah. Dan berpapasan, dulu kamu kemana gitu ya? Aku lagi mau ke tempatmu, kamu kok pergi gitu ya? Kayak orang bertamu gitu ya. Lalu ketemu di jalan, wah baru mau bertamu di sana cari makan malam kok kamu pergi gitu ya. Nggak nyambung, nggak ketemu. Allah yang begitu mencintai dunia sedang bersama-sama dengan kita. Mari kita pandang sang sumber kehidupan itu yang sedang berada bersama-sama dengan kita. Bukan di atas, jauh, namun di depan, di sekitar kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita beribadah, di tempat kita hidup dalam keluarga kita. Di sanalah kita memandang sang sumber kehidupan, Kristus Yesus yang bersama dengan kita itu. Ayat 20 mengatakan juga dengan jelas, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Sang terang telah bersama-sama dengan kita. Sehingga mari dekatkanlah hidup kita kepada sang terang itu, yang berada bersama dengan kita, yang berjalan turun mendekatkan dirinya pada kita, yang tidak ragu mengosongkan singgasananya, agar kita semua umat yang dicintainya mendapatkan keselamatan. Saudara terkasih, izinkan saya untuk mengakhiri renungan ini dengan sebuah refleksi terkait dengan masa pandemi kita pada saat ini. Ini sebuah foto akan para tenaga medis yang berjam-jam memakai masker dan APD. Lalu kemudian muncul garis-garis bekas di wajahnya, bagaimana mungkin
kacamatanya, mungkin juga lapisan-lapisan dari maskernya, membentuk ulang wajahnya menjadi ada merahnya, ada biru dan sebagainya gitu. Foto-foto ini sempat viral beberapa waktu lalu. Banyak pertanyaan, di manakah Tuhan di masa-masa pandemi ini? Jikalau kita mengutip Yohanes 3:16, Ia bersama dengan para dokter itu. Ia sekarang berada bersama dengan kita, mengusahakan keselamatan dan kehidupan. Sehingga bukan saatnya kita untuk memandang ke atas di masa pandemi ini. Memandang ke depan, sekitar kita, agar apa yang kita imani benar-benar terjadi dan terwujud di sekitar kita. Di masa pandemi ini menjadi semakin penting agar iman kita bukan iman yang mengawang di atas, namun menjejak di sekitar kita. Menjadi gereja, keluarga, dan pribadi yang benar-benar menyerukan kehidupan, memelihara kehidupan bagi setiap manusia. Dan itu berarti kita belajar menjadi manusia. Bahwa gerak Allah menjadi manusia memberi arti penting bagi pengalaman kita dalam dunia. Allah enggak di luar sana, namun Ia di tengah sini, di dalam gejolak kemanusiaan. Dia bersama-sama dengan kita. Berusaha, berjibaku, mencoba memberikan semangat bagi manusia. Teruslah berpulih, teruslah berpulih. Belajar menjadi manusia dimulai dengan mengubah struktur bahasa iman kita. Bukan nanti kalau dipanggil, namun kini dan di sini. Bukan jikalau Tuhan bla bla bla, melainkan meskipun dunia terasa sulit, aku percaya kasih Tuhan gak pernah surut gitu ya. Bukan jika, namun meskipun. Kasih yang nyata telah Ia contohkan, dan kini bagian kita untuk menyatakan itu juga ke dalam kehidupan kita. Memandang sumber kehidupan diimbangi dengan sebuah tindakan real, tindakan nyata kepada sahabat dan saudara-saudara kita yang terdekat, dan juga sahabat-sahabat yang mencintai dan dicintai oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu terkasih dan saudaraku semua, pada hari ini pandanglah sang sumber kehidupan itu yang berada bersama-sama dengan kita. Pandanglah sang sumber kehidupan itu dan berilah kehidupan bagi yang lain. Pandanglah sang sumber kehidupan itu dan mari kita bersama-sama belajar menjadi manusia yang memanusiakan yang lain. Pandanglah sang sumber kehidupan itu yang mencintai dan penuh dengan cinta. Karena Tuhan telah memanggil kita. Dan siapapun yang dipanggil oleh Tuhan punya tugas untuk diutus ke tengah-tengah dunia ini. Timothy Keller untuk menutup renungan ini. Tuhan tidak pernah menarik kita ke dalam, memberkati kita, tanpa kemudian mengutus kita. Itu dua hal yang sama dan seimbang. Ia menarik kita, memberkati kita, agar pada saatnya kita menjadi berkat bagi yang lain. Memberi kehidupan bagi yang lain. Selamat hari Minggu, selamat menjalani masa Prapaskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Persembahan pujian dari duet senior, Tuhan Sumber Kehidupan. Untuk apa kau harus bersedih resah dengan kehidupan ini?
Apa berpaling dari kasih-Nya, tiada guna bagimu. Buka mata, bukalah hatimu, pandanglah segala kemurahan-Nya. Semua itu tersedia bagi dirimu. Mintalah, Tuhan kan memberi. Sedangkan burung-burung yang tak pernah menabur merasakan nikmat kasih Tuhan. Lihatlah bunga bakung yang tak pernah meminta, pun tak luput dari kasih Tuhan. Apalagi dirimu yang datang termulia dari semua yang ada di dunia ini. Bawalah kuatirmu itu kepada Dia, sumber kehidupan. Tuhan, sumber kehidupan. Janganlah resah akan kehidupanmu, serahkanlah kekhawatiranmu itu. Serahkan pada Tuhan Juru Selamatmu, karena Dialah sumber kehidupan. Buka mata, bukalah hatimu, pandanglah segala kemurahan-Nya. Semua itu tersedia bagi dirimu. Mintalah, Tuhan kan memberi. Sedangkan burung-burung yang tak pernah menabur merasakan nikmat kasih Tuhan. Lihatlah bunga bakung yang tak pernah meminta, pun tak luput dari kasih Tuhan. Apalagi dirimu, ciptaan termulia dari semua yang ada di dunia ini. Bawalah kuatirmu itu kepada Dia, sumber kehidupan. Pulangkan burung-burung yang tak pernah menabur merasakan nikmat kasih Tuhan. Lihatlah bunga bakung yang tak pernah meminta, pun tak luput dari kasih Tuhan. Apalagi dirimu, ciptaan termulia dari semua yang ada di dunia ini. Bawalah kuatirmu itu kepada Dia, sumber kehidupan. Bawalah kuatirmu itu kepada Dia, sumber kehidupan. Tuhan, sumber kehidupan.
duet senior, terima kasih untuk puji-pujiannya. Kiranya kita pun juga terus memuji nama Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami bersama-sama hendak menaikkan doa syafaat kami. Yang pertama-tama teringat untuk setiap tenaga medis dan juga para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya mereka semua terus melayani setiap warga negara Indonesia dengan adil. Dan kami juga percaya ya Tuhan, kiranya apa yang sedang mereka kerjakan saat ini, gumuli saat ini, semata-mata hanya untuk memulihkan bangsa Indonesia dari adanya virus corona atau COVID-19. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin bangsa kami agar setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijaksana, mementingkan setiap warga negara dan bukan segelintir orang saja. Ya Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin menjadi tenaga medis, orang-orang kami cintai, yang harus berada di garda terdepan dalam memerangi pandemi pada saat ini. Ya Tuhan, berkatilah mereka, berikanlah keluarga ketenangan, namun juga hati yang siap mempersembahkan orang-orang mereka cintai untuk menyembuhkan bangsa negara ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya setiap tenaga medis dan sahabat-sahabat kami ini Engkau lindungi dari segala sakit penyakit ataupun paparan virus, sehingga mereka bisa pulang dengan penuh keselamatan tanpa kurang suatu apapun. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kami sebagai sebuah gereja terus berusaha menjadi gereja yang hadir kini dan di sini. Gereja yang tidak berhenti dalam melakukan aktivitas, pelayanan, ataupun merangkul orang-orang di luar sana. Walaupun dalam hal-hal tertentu kami tidak bisa melakukan lagi seperti yang dulu kami lakukan. Tatap muka, berjabat tangan, berpelukan, dan hal-hal lain ya Tuhan tak lagi bisa kami lakukan. Namun kiranya itu semua tidak menghambat semangat kami menjadi sebuah gereja, menjadi sebuah keluarga, menjadi sebuah persekutuan yang menghadirkan kehidupan bagi yang lain. Berkatilah setiap sisi-sisi dan juga setiap orang-orang yang terus melayani gereja-Mu ini ya Tuhan. Agar kiranya kami semua senantiasa diberikan pengharapan dan bersama-sama kami terus melangkah di tengah-tengah pandemi ini. Berkatilah para majelis gereja, pendeta, pelayanan diakonia, berkatilah Klasis Pulau Jawa, berkatilah kepanitiaan tim kerja tahun 2021 ataupun tim ibadah online ya Tuhan. Setiap aspek dari kehidupan gereja ini kiranya Engkau berkati. Begitu juga dengan persahabatan kami dengan gereja-gereja lain, klasis lain, sinode lain ataupun dalam asas nasional PGI ya Tuhan. Berkatilah agar setiap kami menjadi bagian yang lebih besar dari persekutuan umat Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami berjalan dalam arak-arakan iman yang sama, semangat yang sama, di dalam pergumulan yang sama, dalam doa yang sama. Dan kiranya kami menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan tangan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Inilah doa-doa kami di pagi hari ini. Dan jika kami menaikkan doa-doa pribadi kami akan kehidupan keluarga kami masing-masing, kehidupan di dalam hubungan antar umat, antar anggota keluarga, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak, saudara bersaudara. Kiranya Tuhan di masa pandemi ini kami semakin dekat, semakin erat, dan semakin hangat dengan keluarga kami. Konflik-konflik dan gesekan kiranya boleh kami selesaikan dengan hati yang tenang, penuh dengan cinta kasih, dan melaluinya Tuhan kami terus-menerus merayakan kehidupan itu dalam rumah kami masing-masing. Juga dengan pekerjaan kami, usaha kami, toko kami, bisnis kami ya Tuhan, apapun yang kami lakukan untuk menambah dan memberikan dukungan dana dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkatilah agar kiranya apapun yang kami kerjakan dengan jujur, menjunjung tinggi iman kami sebagai orang-orang yang melakukan setiap bisnis dan juga usaha dengan cara-cara yang benar.
namun juga menjadi pegawai yang terbaik dengan etos kerja yang terbaik, dan melaluinya Tuhan kami mempersaksikan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan yang sedang bergumul, sakit, agar kiranya pengharapan tak pernah jauh dari hati kami masing-masing. Dan dalam keluarga kami masing-masing ya Tuhan, ada sukacita yang kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Dan inilah doa-doa kami pada pagi hari ini, yang hendak kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Efesus 2 ayat 10 menjadi petunjuk hidup baru untuk kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berikan bagimu tubuhku darahku, Engkau pun ku tebus, selamat jiwaku. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Dari rumahku ku bawa bagimu keselamatan penuh, ampunan kasih-Mu. Bagimu ku beri kurnia, apakah balasmu? Bagimu ku beri kurnia, apakah balasmu? Jemaat yang terkasih, pergilah, jalanilah hidupmu dengan senantiasa mengarahkan pandanganmu kepada Dia yang adalah sumber kehidupan ini. Kiranya kami senantiasa menjadikan Sang Sumber hidup ini menjadi yang pertama dan utama dalam hidup kami. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri dan mengakhiri ibadah kita dengan melakukan nyanyian syukur yang Maha Kasih. Yaitu Allah, Allah pengasih bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun maut upah dosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Yesuslah kurban tebusan dosa, Yesuslah kurban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Demikianlah ibadah Minggu Prapaskah keempat pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kepada Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita terus merindukan ibadah yang real di gereja ini, namun karena pandemi kita harus dan mau tidak mau harus ibadah melalui kanal YouTube. Tetap hidup sehat secara jasmani maupun rohani dan mental, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Lomba Pekan Anak 2021 SMGT Jemaat Tangerang. Kelas Indria, juara 1 Ica dan Davano, juara 2 Gabe. Kelas Indria kategori 3K, kehadiran keaktifan kepatuhan jatuh pada Tristan. Kelas kecil, juara 1 Jefta, juara 2 Manuel. Pemenang kategori 3K, kehadiran keaktifan kepatuhan jatuh pada Anzel. Kelas besar, juara 1 Kezia, juara 2 Kiara. Pemenang kategori 3K jatuh pada Shiril. Kelas remaja, juara 1 Clea, juara 2 Eki. Pemenang kategori 3K kelas remaja jatuh pada D. Selamat bagi pemenang. Pengambilan hadiah dapat menghubungi kakak GSM di grup WhatsApp kelas. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.